Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di channel Sanasya Motor. Di video kali ini saya akan membahas, mumpung ada kesempatan, mumpung ada media, hari ini kedatangan satu buah motor Yamaha Xeon yang mogok ya. Pertama-tama ini motor datang ke sini, orangnya minta diganti busi karena motor datang ke sini itu dalam keadaan mogok ya. Dalam keadaan mogok. Setelah saya turutin, businya sudah saya cek. Setelah businya dicek dan businya saya ganti, dan sebelum busi diganti juga saya cek pengapiannya itu kecil ya, sangat kecil. Dan kata orangnya juga suruh ganti busi saja. Setelah busi diganti dengan api yang kecil, dengan pengapian yang kecil, kemudian motor masih bisa menyala. Kemudian motor dicoba dibawa jalan. Setelah dibawa jalan jarak beberapa meter itu motornya berebet dan mati. Ketika motor sudah mati, itu sulit untuk dihidupkan kembali. Setelah saya cek lagi, saya telusuri, ternyata penyakitnya bukan ada di bagian busi. Terus orangnya bilang juga mau ganti aki, katanya mau ganti aki. Belum saya ganti akinya, saya cek dulu pakai aki yang second dan masih bisa layak pakai untuk saya gunakan buat ngetes di bengkel. Intinya yang jadi permasalahan tadi kan ketika busi diganti itu hidupnya itu kurang lepas suaranya, dan dalam keadaan hidup itu ada yang aneh. Nah, ada yang anehnya dari mana? Ada yang anehnya ketika motor hidup, di bagian speedometer itu tidak ada yang menyala, lampu-lampunya mati semua, klaksonnya mati, kemudian speedometer mati, starter mati, dan yang lainnya juga mati. Nah, bentar. Nih. Sorry. Ini di sini silau. Ketika dihidupkan kan ini motor harusnya harusnya kan hidup seperti ini meskipun tidak memakai aki ya. Meskipun tidak memakai aki, motor itu asalkan kiproknya bagus, ketika diselah itu motornya harus hidup, dan speedometer itu lampu-lampunya harus menyala, dan lampu indikator harus menyala juga. Kalau hidupkan lampunya menyala semua, itu dijamin tidak akan ada masalah ya. Nah, kalau ini kan ketika motor dihidupkan ini ada kendalanya saya curiga di bagian jalur dari aki yang masuk ke kunci kontak, yang masuk ke kiprok juga. Dan ternyata setelah saya telusuri, biang keroknya ada di bagian sini nih. Bagian sini kalau motor-motor yang biasa itu kan yang dari aki langsung ada yang kabel besar satu yang menuju ke bendik, terus yang kemudian kabel kecil satu warna merah. Nah, kalau yang ini sistemnya berbeda. Dari aki langsung yang besar itu langsung ke bendik. Nah, kemudian yang menuju ke kunci kontak, yang menuju ke sikring itu dia menyatu dengan bendik yang ini nih. Nah, dari sini ini harus ke sini, datang ke sini, kemudian masuk ke sini. Nah, masuk ke sini. Nah, setelah saya cek yang dari sini itu tidak menuju ke sikring dan tidak menuju juga ke kabel yang sini. Setelah saya cek, saya jumper dari sini langsung, dari kabel merah langsung di sini. Ini kan masuknya dari soket nih, saya jumper langsung dari soket ini ke sini. Bisa kalian coak juga dari sini. Kemudian kalian sambung ke sini memakai kabel. Nah, sambung ke
positif aki, nah yang menuju ke pendik. Setelah disambung begini, kalian bisa langsung cek di kontak. Nah, lampu yang ini hidup apa tidak? Kalau hidup berarti sudah normal. Kemudian kita cek klakson. Nah, klakson juga bunyinya kencang sekali. Nah, harusnya ini kan seperti itu ya, harus seperti itu. Kemudian orangnya tadi juga suruh ganti aki juga katanya. Setelah saya cek kembali, dan percuma kalau diganti aki yang baru juga, motornya masih tidak akan hidup karena penyakitnya ada di bagian sini. Nih, penyakitnya ada di sini. Ini kabelnya menuju ke aki. Kalau tidak percaya nih, saya buktikan. Ini kan tadi ini nih di posisi kontak, kemudian klaksonnya kita pencet, itu sudah bunyi nyala. Nih, ini sudah saya coba, saya lepas. Tadinya kan tidak memakai ini. Nih, tadinya tidak memakai kabel yang secuir ini. Nih, tanpa sambungan kabel yang dari aki ke soket sini nih, yang merah sini. Ini ketika kunci kontak di on, ya, dengarkan nih. Nah, kunci kontak di on. Oh, kontak di on, klakson mati, starter mati, lampu sen mati, semuanya mati. Nih, kita coba kunci kontak on. Perhatikan lampu indikator yang ini nih. Kunci kontak on. Nih, kunci kontak sudah on. Indikator tidak menyala dan klakson tidak menyala. Yuk, kemudian kita coba hidupkan ya. Ini menyala karena akinya masih ada setrum. Nih, masih ada setrum. Dan ini juga tidak menyala klakson. Tuh, ini motor menyala, klakson. Nah, ini kan menyala karena akinya masih ada strumnya ya, masih ada arus. Aki yang bekasnya masih di strum, masih di charger. Terus yang bekasnya masih di cas. Ini dalam keadaan hidup, seharusnya klaksonnya itu kencang suaranya. Kemudian kita cek kembali. Itu tidak nyala lagi dan klakson mati kembali. Oke, langsung saja kepada intinya. Cara mengakalinya seperti ini. Jadi arus yang dari sini, ini kan yang dari aki langsung, kabel yang besar dari aki langsung ke sini, seharusnya yang ini juga nyambung ke kabel yang merah sini. Nah, jadi yang kabel dari sini, arus dari aki ini tidak terhubung ke sini.
terhubung ke sini, tapi kadang-kadang nyambung, kadang tidak ya. Langkah pertama untuk mengakalinya, kita sambung kabel merah yang ini seperti motor biasa ya. Kalau motor-motor yang lain kan itu kabel yang kecil dari sini nyambung jadi dua nih. Jadi dua ke sini, tidak lewat dulu ke sini. Sini kemudian masuk ke sikring. Kabel dari sini masuk ke sikring. Kalau ini berbeda lagi. Ini soket yang masuk ke bendik sini. Ini harusnya kan nyambung dengan sikring. Kita jumper pakai kabel. Masukkan dulu ke sini. Kan ke sini. Kabel yang merah. Kemudian kita masukkan kembali soket. Kemudian kita cek. Oke, ini. Nah, ini menyala ya. Ini menyala. Nah, sudah menyala. Yang tadinya nyala tapi nyalanya itu kecil. Bentar. Kemudian yang ini. Seperti ini, kita masukkan ke posisi. Kita masukkan ke sini. Ini cuman buat video ya, nanti saya rapikan kabelnya sambung ke sini. Nah, setelah seperti ini sudah tersambung. Kemudian kita coba kontak. Setelah dikontak, perhatikan bunyi klakson yang tadi sama yang sekarang. Nah, bisa lebih kencang. Perbedaannya suaranya juga kencang dan dipastikan motor tidak akan mati-mati, tidak akan berbet. Yuk kita nyalakan. Ini harusnya dikontak langsung hidup. Ini kunci kontak on, perhatikan ke indikator yang ini. Oh, itu sudah menyala. Kemudian klakson. Lalu kemudian kita engkol. Nih. Nah, motor sudah menyala. Dan lampu yang ini juga sudah menyala. Oke. Oke, motor sudah menyala dengan baik. Nah, motor sudah menyala. Nah, motor sudah menyala. Tuh. Klakson. Sorry, mati. Oke, sorry mati ya. Tadi. Motor sudah dalam keadaan menyala ya. Ini busi yang bekasnya tadi sebenarnya masih hidup, tapi udah terlanjur diganti ya, tidak bisa dibungkus lagi ke sini karena kan tidak bisa terjual lagi seperti busi bekas. Ini businya tidak apa-apa dan kendalanya ada di sini. Dan akinya juga masih di strum ya, ini masih aki bawaannya, akinya belum diganti. Mudah-mudahan akinya masih bisa terselamatkan karena tadinya aki ini sudah mati dan tidak kuat starter, tidak kuat klakson. Nah, ini saya coba pakai aki yang bekas
Nah, kalau tidak dibenerin seperti ini, dijemper pakai kabel seperti ini, meskipun memakai aki baru, itu tetap akinya tidak akan mengisi dengan sempurna karena pengisiannya itu lewat sini nih, lewat sini. Ini kan dari kiprok masuk ke sikring, di sikring masuk ke sini nih, langsung pengisiannya ke sini ke aki. Kita coba dulu aki yang lamanya. Saya tidak akan dulu mengganti aki yang baru, karena kan aki yang baru dari aki yang bekas itu masih saya cas, masih saya charger. Mudah-mudahan akinya masih bisa tahan. Untuk kiprok, untuk pengisiannya itu masih dalam keadaan bagus ya, kiproknya masih aman. Untuk letak kiprok Xeon ini ada di bawah sini. Ada di bawah, di atas segitiga, di tengah-tengah leher. Nah, jadi percuma ya, meskipun memakai aki yang baru, motor juga tetap pasti akan berebat dan mati hidup. Meskipun tidak berebat, itu akinya juga akan cepat mati ketika akinya bukan mati, akan lemah. Ketika akinya lemah, motor juga akan mulai berebat kembali. Dan komponen-komponen yang ada di atas seperti lampu indikator, lampu ya intinya lampu indikator yang di atas dan klakson sen itu tetap tidak akan menyala dengan normal, menyala dengan sempurna, karena yang dari sini ini ya, yang dari sini tidak nyambung ke sini, tidak nyambung ke sikring. Ini kan dari aki langsung nih, kabel yang gede dari aki langsung masuk ke sikring, dari sikring ini masuk ke sini sudah. Jadi seperti itu kendalanya, biang keroknya ada di jalur sini nih. Jadi jalur yang sini tidak terkonek benar ke sini. Jadi cara-caranya kalau kalian tidak mau ganti bendik ya, kalian jemper aja seperti ini, seperti motor biasa. Tidak akan merubah apa-apa, cuman nyambung kabel ini, tidak akan ada kendala yang lain. Dipastikan lebih aman. Oke, untuk video ini saya satu lagi saya akan cek pengisiannya ya, normal apa tidak, karena tadi tidak normal ya. Ini perhatikan pengisiannya, saya akan cek. Untuk pengisiannya saya menggunakan alkometer, kita arahkan ke 20 volt DC. Kita akan tekan ini angkanya. Ini ke aki langsung ke sini bisa ya. Bentar. Nah, udah yang ke 14 lebih ya, sedikit. Kalau untuk pengisian bisa dikatakan normal ya, aman saja. Jadi kendalanya cuman ada di bagian sini. Oke ya, tuh itu akinya masih saya cas, yang bekasnya masih bisa isi. Mudah-mudahan masih bisa terpakai dan kuat. Nah, motornya masih tetap hidup dalam keadaan kabel sudah dijemper seperti itu tuh. Oh, itu kan ada sambungan kabel tuh. Oh, nah, sambungan kabel yang ini nih. Nah, itu di bawah alkometer ada sambungan kabel. Intinya penyakitnya ada di situ. Ini sama Xeon yang tahun pertama ya, yang keluaran pertama, Xeon yang bukan injeksi tapi Xeon yang karbu, bukan yang FI full injection. Intinya ya seperti itulah. Kalau ada kendala, kalau busi sudah diganti, apinya kecil, coba kalian cek bagian jalur yang dari situ ada apa tidak, kemudian cek klakson, cek arusnya lah, intinya arus 12 voltnya masuk apa tidak.
Itu sebenarnya arusnya masuk, tapi kadang ada kadang tidak ya. Udahlah, intinya seperti itu, penyakitnya ada di situ. Ini buat pengalaman saja ya, buat kalian yang punya motor Xeon yang jalurnya seperti itu, yang bediknya seperti itu, bisa dicek bagian kabel yang dari situ yang ada di bendik, karena itu jalurnya berbeda dengan motor yang lain. Kalau motor yang lain kan kabel yang merah yang kecil itu sama yang besar yang gede menuju ke bendik itu digabung langsung. Kalau yang ini kan beda, digabung langsung itu maksudnya dari kabel yang besar itu nyatu langsung, kemudian yang kecil masuk ke sikring. Nah, dari sikring masuk ke kiprok, kemudian masuk ke kunci kontak. Nah, seperti itu. Atau bisa juga kalian sambung kabel dari aki langsung, kalian sambung ke sini langsung juga bisa nih. Sini langsung juga bisa nih. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya ini saya bongkar lagi nih sikring bendiknya biar penjelasannya lebih jelas, biar kalian lebih mengerti. Ini bendiknya nih, ini kan tadinya yang ke kabel yang tadi itu, ini yang ke aki ya, sambung sini. Ini bendiknya sini, ini yang masuk ke soket seperti ini. Oh sorry, sorry ini ke sini dan ini nyambung ke sini. Nah, yang dari aki langsung ke sini, dari aki langsung, dan nah tadinya kan ini seperti ini nih. Ini bendik yang tadi sudah saya lepas, tuh bendiknya sudah saya lepas kabelnya. Ini kan bisa dilepas seperti ini tuh. Ini tidak akan diganti, saya akalin tuh. Kita buka bagian mana yang tidak nyambung. Ini kan yang dari aki langsung, yang besar ya. Yang besarnya dari aki langsung masuk ke sikring. Besar langsung masih ke sikring. Nah, ini kan ke sini. Masuk ke sini. Jadi kalian bisa langsung pasang di sini nih. Di sekun yang ini, sini, atau di yang ini. Kalau yang ini jangan ya, mending yang sini saja. Jadi bila mana suatu saat ada yang koslet, yang kabel dari soket yang merah tadi tidak akan ngerembet kemana-mana, kemudian sikring akan putus. Tapi kalau di jumper dari sini langsung di soket yang tadi yang merah, nah, dari soket yang merah ini kan larinya ke sini langsung nih. Nah, larinya ke sini langsung, larinya ke sini. Itu bila suatu saat ada yang koslet, sikring tidak akan putus karena arus dari aki pasti tetap terhubung. Ada baiknya kalian bersihkan dulu yang bagian sini nih sampai benar-benar connect ke sikring. Oke. Nah, sini. Nah, jangan langsung ke kabel yang ini, langsung ke sini. Jadi kalian cukup bersihkan ininya saja nih, bersihkan pakai amplas sampai benar-benar terhubung dengan sempurna. Pakai amplas, lalu ini dirapatkan kembali ya, dirapatkan supaya sikring benar-benar terpegang dan terkunci di sini. Jadi kalau nyambung ke sini, ini kabelnya ini sambung ke sini, sambung ke sini. Bila mana suatu saat ada yang koslet, itu sikringnya akan putus duluan. Oke, ngerti ya? Intinya nyambungnya jangan langsung ke kabel yang merah. Kalau disambung ke kabel yang merah, bila mana suatu saat ada yang koslet, itu sikring tidak akan putus dan tidak akan merembet kemana-mana. Tapi kalau disambung ke sini, ini sama seperti motor-motor biasa. Bila mana ada yang konslet, pasti sikring duluan yang putus, jadi tidak akan merembet ke mana-mana. Oke ya, saya akan langsung pasang saja.
Nih, bendiknya sudah tersambung seperti ini. Ini langsung masuk ke aki langsung bisa ya, ke sini langsung juga bisa, tapi saya ngambil ke aki langsung takutnya bila mana suatu saat ini kurang terhubung, ini masih tetap terhubung ke aki. Sekarang kita coba pasang. Nah, ini sudah terhubung langsung di sini, masuk ke sini dan masuk ke sini. Saya sambung, sudah saya sambung, tinggal dirapikan. Oke, sudah tersambung, sudah saya rapikan. Ini sudah saya bungkus. Kalau yang ini menuju ke sini, ini klakson. Ya, sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.